Dulu waktu di SMA, aku sering jadi korban bullying dan ibuku tidak melakukan apa-apa karena dia pacaran dengan ayah si pengganggu. Beberapa tahun kemudian, aku membalas dendam. Sebagai wanita berusia 22 tahun, aku sudah menjauh dari rumah selama 4 tahun terakhir. Aku pindah saat kuliah pada usia 18 tahun dan setelah itu aku mendapat pekerjaan di sana, jadi aku tidak pulang lagi. Aku kadang-kadang berkunjung tapi itu saja. Dan sejujurnya, aku tidak terlalu merindukan tempat di mana aku besar karena masa kecil dan remajaku tidak menyenangkan. Aku sering dibully karena segala hal. Ayahku meninggal saat aku berusia 10 tahun jadi aku tumbuh dalam kondisi yang cukup miskin. Aku tinggi dan kurus sehingga terlihat sangat kurus dan itulah yang sering dijadikan bahan bully, dipanggil Slenderman dan sebagainya. Aku mencoba untuk tertawa meskipun itu menyakitkan. Keadaan semakin buruk di SMA dan orang-orang semakin jahat. Ada sekelompok gadis yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membuat lelucon dan membuliku. Mereka memang suka membuli siapa saja, tapi aku adalah salah satu target favorit mereka. Itu membuatku merasa tak percaya diri tentang hampir segala hal, mulai dari berat badanku hingga cara hidupku. Aku ingin lenyap. Suatu waktu, gadis-gadis itu membuliku karena panjang celanaku yang hanya sampai di atas mata kaki karena aku terlalu tinggi. Tapi aku tidak mau meminta ibuku membelikan celana baru, jadi aku terus mengenakan celana itu. Mereka tidak berhenti mengolok-olokku sehingga aku akhirnya lari ke kamar kecil perempuan sambil menangis dan mengunci diri di dalam kabin. Aku membiarkan diriku menangis beberapa menit tapi ketika aku mencoba untuk keluar, aku menyadari bahwa pintu kamar mandi dikunci dari luar. Aku bisa mendengar gadis-gadis itu tertawa saat aku mulai membanting pintu dari dalam, dan sepertinya mereka hanya lari ketika tukang kebersihan lewat dan membukakan pintu untukku. Bahkan setelah itu, tidak ada yang bisa aku lakukan karena ibuku. Sesudah beberapa kali kejadian bullying, aku ceritakan kepada ibuku tapi bukannya mendukungku, dia malah menyuruhku untuk diam dan membiarkannya. Aku tidak pernah mengerti mengapa dia ingin aku tetap diam dan bahkan setelah aku bertanya berkali-kali, dia menolak menjelaskan selain mengatakan bahwa kami miskin dan tidak bisa memilih untuk bertengkar dengan setiap orang yang melecehkanku. Dia bilang dia sibuk bekerja sepanjang hari dan tidak punya waktu untuk pergi ke sekolah bersamaku hanya untuk mengeluhkan sekelompok gadis dan menyuruhku untuk kuat. Dia juga melarangku untuk mengeluh tentang mereka sendiri karena itu akan melibatkan orang tua mereka dan dia tidak ingin mengurusi itu. Aku tidak suka diam terus-menerus tapi aku harus. Karena ibuku menginginkannya dan aku tahu betapa kerasnya dia bekerja jadi sepertinya aku berhutang padanya. Setelah sekolah berakhir, aku mulai kuliah di negara bagian lain dan itu seperti awal baru yang aku butuhkan. Ayahku meninggalkan uang kuliah sebelum dia meninggal jadi semuanya tercakup dan ibuku akan mengirim uang secara berkala juga. Aku bekerja paruh waktu di kampus karena aku memiliki waktu senggang setelah kuliah sehingga aku punya cukup uang untuk kadang-kadang membeli pakaian baru. Dan sepertinya orang-orang di sana jauh lebih dewasa karena tidak ada yang mengolok-olokku lagi dan semuanya sangat ramah. Aku pulang ke rumah selama liburan untuk bertemu ibuku dan beberapa teman tapi di lubuk hatiku, aku cukup senang tinggal jauh dari rumah karena itu hanya mengingatkanku pada masa-masa buruk. Singkat cerita, beberapa hari yang lalu, aku pulang ke rumah untuk Natal dan karena ini liburan pertama aku pulang sebagai wanita bekerja, aku memutuskan untuk memberi ibuku hadiah. Aku membelikan dia gaun cantik dan sepatu untuk melengkapinya karena aku ingin memberinya tanda terima kasih atas merawatku sebaik mungkin bahkan di saat-saat terburuk. Tapi sebelum aku bisa mengejutkannya, ibuku malah mengejutkanku. Beberapa hari sebelum aku seharusnya pulang, dia mengirim pesan mengatakan bahwa dia sudah berpacaran dengan seorang pria selama beberapa bulan sekarang dan dia pikir sudah waktunya untuk memperkenalkan aku kepadanya karena aku sudah cukup dewasa untuk menerimanya. Aku sangat senang untuknya karena ibuku telah sendiri sebagian besar hidupnya setelah kematian ayahku jadi ini tampak baik untuknya. Aku merasa sedikit aneh bahwa dia tidak pernah menyebutkan pria ini sebelumnya tapi aku mencoba untuk tidak merasa terlalu pribadi karena dia hanya melindungi aku. Aku bertanya tentang nama orang ini tapi dia menolak untuk memberitahuku apapun dan mengatakan bahwa semuanya dimaksudkan sebagai kejutan. Jadi aku hanya bertemu dengan pacar misterius ibuku setelah aku pulang ke rumah beberapa hari yang lalu dan aku masih sangat marah tentang semuanya. Ketika aku pulang ke rumah, ibuku memberitahuku bahwa pacarnya sudah ada di sana bersama anak-anaknya dan memaksa aku untuk berjalan ke ruang tamu dengan mata tertutup. Aku sangat bersemangat untuk bertemu dengan orang-orang ini dan bahkan membeli kotak coklat dan bunga untuk mereka. Tapi begitu dia membuka penutup mataku, perutku terasa kosong karena gadis yang berdiri di depanku adalah orang yang sama yang telah membuliku selama beberapa tahun di SMA dan sekarang tersenyum padaku seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia menggandeng tangan adiknya yang mungkin berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Aku bisa mendengar ayahnya berbicara padaku tapi tidak bisa memahami apapun karena kepala dan perasaanku terasa begitu kabur dan aneh. Setelah beberapa menit dalam keheningan terpana, aku berbalik dan pergi saat dia masih berbicara tentang betapa senangnya akhirnya bertemu denganku.
Aku berjalan ke kamar sendiri tanpa kata-kata dan aku bisa mendengar pacar ibuku bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku masuk ke dalam kamar dan menguncinya sehingga tidak ada yang bisa masuk dan mencoba untuk bernafas dalam-dalam, tapi ibuku datang menghampiriku dan memarahiku tentang betapa kasarnya aku saat ini, dan bahwa aku perlu kembali turun dan meminta maaf kepada pacarnya segera. Aku memotongnya di tengah kalimat dan menanyakan berapa lama dia sudah melihat pria ini karena aku percaya bahwa dia sengaja berbohong sambil menceritakan tentang dia sehingga aku masih akan berkunjung dan dia bisa menyergapku. Keraguan untuk memberitahuku berapa lama memberitahuku segalanya yang aku butuhkan, dan ketika dia mengakui bahwa hubungan ini sudah berlangsung cukup lama sekarang, hampir 7 tahun, semuanya menjadi jelas. Semuanya akhirnya masuk akal. Aku mengerti mengapa dia tidak ingin aku pernah mengeluh tentang dibully karena dia lebih tertarik untuk melindungi pria ini dan anak perempuannya daripada putrinya sendiri. Aku tidak bisa percaya bahwa ini terjadi dan aku menyuruhnya untuk membiarkanku sekarang karena aku tidak tahan untuk melihatnya. Dia mencoba untuk berdebat, mengatakan bahwa dia tahu bahwa aku merindukan ayahku, itulah mengapa dia menyimpan semuanya sebagai rahasia dari aku begitu lama. Seolah-olah ayahku adalah alasan aku begitu marah padanya. Aku memberitahunya bahwa dia telah berbohong padaku sepanjang masa remajaku dan terus membiarkanku dibully meskipun memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dia memilih untuk diam dan membiarkanku menderita daripada memiliki pendirian dan memberitahu pacarnya untuk mengajarkan anaknya untuk tidak membuli orang lain. Dan aku tidak bisa memaafkannya untuk itu. Tidak sekarang dan tidak pernah. Dia mencoba untuk menjelaskan bahwa pada saat itu, hubungan mereka baru dimulai dan dia tidak ingin merusak semuanya karena perilaku anaknya dan mencoba untuk membela apapun yang dia lakukan, tapi aku tidak bisa menerimanya. Setelah beberapa saat, dia pergi dan mengatakan bahwa dia akan siap untuk berbicara denganku setelah aku keluar dari kamar dan mengatakan bahwa dia akan menyajikan makan malam jam 9, jadi lebih baik aku segera turun. Aku tidak berniat untuk berbicara dengannya atau siapapun. Aku sangat terkejut dan marah bahwa ibuku memilih untuk menjadi pacarnya daripada ibuku. Tujuannya seharusnya untuk melindungiku terlebih dahulu dan bukan hubungannya, dan aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa berpikir bahwa penjelasannya adalah yang membuatku merasa baik tentang situasi ini sama sekali. Semakin lama aku duduk di kamarku dan memikirkannya, semakin banyak aku berpikir tentang berapa banyak malam aku menangis sendiri di tempat tidur yang sama ini, dan semakin marah aku merasa tentang ketidakadilan semuanya. Jadi aku melakukan sesuatu yang mungkin agak terburu-buru dan bodoh dari aku. Aku menelepon polisi dan melaporkan ibuku. Aku ingin menuntutnya atas segala hal yang telah dilakukannya padaku, tapi alih-alih pergi ke pengacara. Dalam keadaan pikiranku, aku malah menelepon polisi untuk menekan tuduhan. Mereka datang dalam beberapa saat dan aku butuh waktu untuk menjelaskan apapun yang terjadi sementara ibuku dan pacarnya menjelaskan bahwa aku hanya histeris. Polisi agak mengerti bahwa aku sedang mengalami kehancuran semacam itu, dan menjelaskan kepadaku bahwa aku akan lebih baik dengan pengacara keluarga dan kemudian pergi. Setelah mereka pergi, aku masih merasa cukup tegang dan bisa merasakan serangan panik datang, tapi ibuku marah padaku dan menolak untuk membiarkanku kembali ke kamar. Dia berteriak padaku tentang betapa aku menjadi anak yang tidak tahu terima kasih, dan bahwa menelepon polisi padanya adalah hal terendah yang bisa aku lakukan. Sementara pacarnya setuju bahwa aku memang terlalu jauh. Aku ingin melawan tapi dadaku terasa sesak dan aku merasa sangat pusing sehingga aku tidak punya energi untuk itu. Beberapa menit kemudian, aku rasa aku harus telah pingsan atau sesuatu karena hal berikutnya yang kuingat adalah terbangun di unit gawat darurat. Ternyata, aku pingsan karena kekurangan makanan dan minuman, dan itu, dikombinasikan dengan stres, membawaku ke keadaan ini. Aku menolak untuk makan atau minum apapun di rumah ibuku, jadi kurasa itu masuk akal. Perawat memberitahuku bahwa aku pingsan selama sekitar 1 jam, atau lebih, dan ibu telah menunggu untuk melihatku. Aku merasa sedikit bersalah tapi semua itu hilang ketika dia mampir dan memberitahuku bahwa meskipun dia mengerti betapa terkhianati aku pasti merasa, dia tetap teguh pada fakta bahwa apa yang dia lakukan itu diperlukan dan tidak ada yang salah dengan memilih hubungan pribadinya daripada anak perempuannya. Dia mencoba meremehkan ernstinya aku dibully dengan mengatakan bahwa putri pacarnya tidak bermaksud jahat dan itu semua hanya untuk bersenang-senang, jadi aku seharusnya tidak begitu terpukul di awal. Juga, aku tidak bisa percaya bahwa dia membela tindakannya dan si pengganggu bahkan ketika aku dalam kondisi seperti ini dan mengharapkan aku untuk meminta maaf karena mencoba mengajukan gugatan hukum terhadapnya. Jadi aku menyuruhnya untuk keluar dari ruangan dan membiarkanku sendirian. Sudah beberapa hari dan sejak itu, aku sudah mengemas barang-barangku dan pindah ke sebuah hotel untuk sisa masa tinggalku di sini dan ibuku pun tidak mencoba untuk menghentikanku juga. Sekarang, aku sedang mempertimbangkan untuk menggugatnya karena menyebabkan aku mengalami tekanan emosional sepanjang masa SMA dengan sengaja dan menolak memberiku lingkungan yang aman untuk tumbuh meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Aku agak ragu meskipun karena itu akan hampir merusak hubunganku dengannya, dan aku tidak memiliki keluarga lain untuk dihubungi.
Tapi aku juga tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Aku sudah membiarkan semuanya terlewat sepanjang hidupku, tapi ini terlalu besar untuk dimaafkan dan tidak peduli seberapa keras aku mencoba untuk memikirkan ini dari sudut pandangnya. Aku tidak bisa membenarkannya kepada diriku sendiri. Aku tidak tahu, ide untuk ingin menggugat ibuku setelah dia menolak untuk menghentikanku dari dibully ketika aku masih di SMA. Pembaruan 1, aku belajar beberapa informasi tambahan tentang ibuku dan pacarnya. Aku memberitahu temanku tentang apapun yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan meskipun dia agak tercengang, dia juga mengatakan bahwa dia sudah mengetahui tentang apapun yang terjadi. Nyatanya, semua orang yang tinggal di lingkungan kami tahu, tapi rumor-rumor ini tidak pernah sampai padaku karena aku begitu pendiam dan hampir tidak pernah berbicara dengan siapapun. Temanku tidak pernah memberitahuku karena dia tidak pernah percaya pada rumor-rumor ini dan tidak ingin aku khawatir tanpa alasan. Dan para pengganggu tidak pernah membicarakannya karena melibatkan ayah pemimpin mereka. Ternyata, ayahnya telah berselingkuh dengan istri lain dengan ibuku selama beberapa tahun, hampir sejak awal tahun pertama, dan orang-orang tahu tentang itu karena mereka pernah melihat mereka bergandengan tangan sesekali di dekat tempat kerja mereka. Ibuku adalah pegawai bagian depan dan dia adalah seorang ahli bedah di rumah sakit yang sama, jadi mereka bekerja dalam jarak dekat, dan aku kira itulah tempat mereka memulai perselingkuhan mereka. Ini membuatku kaget bahwa begitu banyak orang sudah tahu tapi tidak aku, dan aku menyesali diriku sendiri, karena begitu introvert sehingga memiliki informasi ini akan sangat membantuku saat itu. Jelas aku merasa jijik bahwa ibuku telah bersama pria yang sudah menikah dan kemudian memberitahuku tentang pentingnya loyalitas keluarga. Ya, dia mengatakan itu saat mencoba membuatku menyadari betapa aku telah melakukan kesalahan dengan menelepon polisi padanya. Kebijakan gila. Pacarnya meninggalkan istrinya beberapa bulan yang lalu. Dari yang aku tahu, dan dia dan putra bungsunya telah tinggal dengan ibuku sejak saat itu. Putri mereka, si pengganggu SMA-ku, pindah keluar kota sekitar waktu yang sama dengan saya, jadi dia mungkin tidak tahu banyak tentang pengaturan ini juga. Jadi ya, seluruh cerita yang dikatakan ibuku tentang ini adalah pacar barunya atau apapun itu adalah kebohongan, dan dia mencoba memperdayaku untuk percaya bahwa ini adalah sesuatu yang baru berlangsung beberapa bulan saja dan bukan 8 tahun penuh. Aku benar-benar merasa jijik dengan semua ini. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa sekarang. Dia juga tidak menghubungiku, bahkan untuk meminta maaf. Pembaruan 2, aku melakukannya. Aku menggugat ibuku karena tekanan emosional. Aku berhasil meyakinkan bosku untuk membiarkanku bekerja secara remote selama durasi gugatan ini dan mereka setuju, untungnya. Dan karena aku tidak bisa menghabiskan semua uangku untuk tagihan hotel, aku tinggal dengan temanku yang cukup senang karena aku kembali dan dengan senang hati menawarkan untuk membiarkanku tinggal bersamanya, jadi itu bagus. Ibuku baru saja diberitahu tentang gugatan terhadapnya beberapa jam yang lalu dan dia sangat marah karena itu. Dia meneleponku untuk bertanya apa yang aku pikirkan dan aku memberitahunya persis apa yang aku pikirkan. Membalas dendam karena meninggalkanku dan saat aku membutuhkan pertolongan. Dia menolak untuk berpihak padaku saat aku sangat membutuhkannya, jadi sekarang dia harus membayar uang untuk menebusnya. Bagaimanapun, itu adalah alasan dia saat itu. Dia terus mengingatkanku bahwa kita miskin dan dia memiliki terlalu banyak pekerjaan untuk bisa ikut sekolah denganku, untuk mengeluh tentang sekelompok anak. Jadi sekarang setelah aku tahu bahwa itu semua adalah bohong belaka, aku rasa aku berhak mendapatkan sedikit kompensasi setidaknya. Belum lagi bahwa itu akan sangat membantu untuk membayar terapi yang pasti akan aku butuhkan di masa depan. Dia mengatakan bahwa aku tidak tahu terima kasih dan apa yang sudah dia lakukan adalah benar-benar baik dan aku akan kalah, tapi dia juga terdengar sangat ragu tentang apapun yang dia katakan juga, jadi aku rasa dia tidak terlalu yakin bahwa aku akan kalah. Bagaimanapun juga, bahkan jika aku kalah, setidaknya aku akan puas mengetahui bahwa aku mencoba membalas dendam padanya dan tidak hanya membiarkannya seperti yang dia katakan kepadaku sepanjang hidupku. Aku berharap orang-orang yang mengenalku kembali di masa SMA akan mendukungku kali ini dan membantuku memenangkan gugatan ini. Jadi aku sedang menghubungi beberapa teman sekelas dan guru lama. Aku belum mendengar sepatah kata pun dari pacar ibuku atau penggangguku di SMA dan aku harap mereka tetap diam karena mereka adalah orang terakhir yang ingin aku ajak bicara saat ini. Pembaruan 3. Baiklah, sepertinya aku terlalu cepat bicara. Tentang penggangguku di SMA tidak terlibat dalam masalah ini dengan ibuku. 2 hari telah berlalu sejak pembaruan terakhir dan ibuku terus-menerus mengirim pesan padaku tentang bagaimana aku membuat kesalahan, dan bahwa aku akan menyesalinya selamanya, tapi apa yang sudah terjadi selesai sekarang dan aku tidak akan mundur. Hari ini, aku rasa dia mengirim putri pacarnya sebagai utusan perdamaian kepadaku, karena dalam satu cara dia adalah akar dari seluruh masalah ini. Dia yang dulunya membuliku, jadi aku rasa ibuku percaya bahwa mengirimnya untuk berbicara denganku dan meminta maaf atas masa lalu akan membuatku memaafkannya. Sial baginya, ibu, itu tidak akan berjalan begitu. Bagaimanapun, dia datang menjengukku hari ini dan itu sangat canggung.
Jelas aku tidak punya apa-apa yang ingin kukatakan padanya dan bahkan tidak ingin dia berbicara denganku atau meminta maaf padaku. Sejujurnya, aku baik-baik saja dengan membencinya selamanya karena bahkan setelah begitu banyak tahun, ejekannya masih mengganggu dan aku ragu itu akan pernah berhenti. Dia memulai dengan mengatakan bahwa dia minta maaf atas perilakunya denganku saat kita masih di SMA, bahwa dia benar-benar tidak dewasa dan bodoh saat itu, dan menginginkan maafku. Aku tidak benar-benar bermaksud tapi aku memberitahunya bahwa aku melakukannya dan bahwa dia bisa pergi sekarang karena aku tidak memiliki hal lain untuk dibicarakan dengannya. Tapi dia tetap tinggal dan mengatakan bahwa karena aku telah memaafkannya, aku mungkin juga harus memaafkan ibuku, juga. Seperti dia yang telah memaafkan ayahnya karena berselingkuh dengan ibunya dan tetap berada dalam hidupnya. Pertama-tama, satu-satunya alasan dia memaafkan ayahnya adalah karena dia sangat kaya dan dia ingin berada dalam hidupnya karena uang. Bahkan ibunya menyelesaikan perceraian tanpa banyak ribut karena ribuan dolar yang dia terima sebagai penyelesaian dan akan terus menerima sebagai nafkah. Jadi aku rasa koneksi emosionalnya dengan ayahnya tidak banyak berhubungan dengan dia memaafkannya sebanyak saldo banknya dan aku memberitahunya itu. Dia menjadi sangat merah muka dan mengatakan bahwa aku hanya cemburu bahwa ibuku tidak pernah menghabiskan bahkan $1 pun untukku meskipun ayahnya akan mengirimkan uang setiap bulan saat kita masih di SMA dan membiarkanku tumbuh berpikir bahwa kita miskin. Maksudku, kita memang miskin tapi dia masih memiliki sumber uang tambahan, yaitu pacar yang kaya dan semua yang dia lakukan hanyalah menghabiskan uang itu untuk dirinya sendiri secara rahasia. Aku rasa pengganggu SMA-ku yang tercinta tidak seharusnya mengatakannya dan dia terlihat sangat tidak bahagia setelah dia mengatakannya tapi aku sudah mendengarnya dan kami berdua tahu bahwa ini pasti akan muncul dalam kunjungan ke pengadilan berikutnya. Aku menyuruhnya untuk membiarkanku sendirian dan dia pergi tapi memberitahuku bahwa aku sedang melakukan kesalahan besar dengan memotong satu-satunya keluarga yang aku punya dari hidupku. Untung bagiku, aku tidak lagi mempertimbangkan keluarga ibuku jadi itu tidak penting bagiku. Jika dia mencoba melindungiku saat aku memintanya, maka aku akan menyesal memotong hubunganku dengannya. Update 4, Hai, teman-teman. PFFFT. Jadi beberapa minggu ini cukup sulit, harus kuakui. Saya bekerja siang malam untuk membuktikan bahwa ibu saya sangat buruk terhadap saya. Saya bekerja di siang hari dan juga harus bekerja bersama pengacara saya kapanpun dia butuh jadi cukup tegang untuk saya. Tanggal dengar putusan sudah semakin dekat dan sejauh ini, saya berhasil membuktikan bahwa klaim saya benar 100%. Pengacara ibu saya dibayar oleh pacarnya dan tentu saja, dia menyewa pengacara keluarga terbaik yang bisa dia temukan jadi semuanya memakan waktu lebih lama dari seharusnya tapi saya tahu bahwa saya berkata jujur jadi saya akan mendapat apa yang saya pantas. Saya sangat stres sekarang dan satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah berdoa agar pertemuan terakhir ini berjalan lancar dan semuanya akan selesai. Ibu saya akan keluar dari hidup saya untuk selamanya. Dia berhenti mengirim pesan ke saya dan dia, pacarnya, dan putrinya semua aktif menyebarkan kebencian tentang saya secara online dan mencoba memojokkan saya tapi saya memiliki kebenaran di pihak saya. Sepertinya citra saya sebagai underdog dari saat saya masih sekolah menengah membantu saya sekarang karena orang menolak untuk percaya bahwa saya mampu menjadi anak yang tidak tahu terima kasih dan egois seperti yang mereka inginkan. Jadi itu baik untuk saya. Aku hanya berharap saya menang kali ini karena itu akan menjadi hal yang besar bagiku. Bukan hanya dari segi uang tapi, emosional. Akhirnya saya akan menang melawan para pengganggu yang mencoba menghancurkan hidup saya dan semuanya akan terasa berharga. Update 5. 2 minggu sejak update terakhir dan saya sangat senang memberitahu kalian bahwa ibu saya yang luar biasa akhirnya membayar saya $50 sebagai ganti rugi atas kesengsaraan emosional yang dia sengaja berikan kepada saya. Saya menang. Saya hampir tidak percaya, tapi itu benar. Tentu saja, saya membayar pengacara saya terlebih dahulu dan juga memberi teman saya yang membiarkan saya tinggal dengannya sekitar 3.000 sebagai tanda terima kasih. Saya akhirnya akan terbang kembali ke rumah sejati saya minggu depan dan saya sudah lelah dengan semua ini. Ibu saya dan pacarnya tidak terlalu senang tentang itu. Berdasarkan postingan mereka di media sosial di mana mereka mengatakan betapa kecewa mereka karena hukum memutuskan untuk menghukumnya karena menjadi orang tua yang baik yang mencoba yang terbaik untuk mendukung putrinya yang rakus dan tidak bermoral tapi mereka mengucapkan selamat yang terbaik untuk saya sekarang. Pengganggu saya di sekolah menengah sekarang memblokir saya tapi tidak masalah karena pendapat mereka tidak penting lagi. Karena saya menang. Dan mereka kalah. Dan itu adalah kekalahan yang harus mereka jalani untuk sisa hidup mereka yang menyedihkan sekarang.